Ya Sobat Medcom, ketemu lagi bareng gua Alfa Mandalika di TikTok Live Medcom ID. Dan sore hari ini, apa kabarnya nih semua teman-teman nih? Semoga sedalam keadaan sehat semua ya. Dan cuaca juga di depan kayaknya fine-fine aja. Tadi gua jalan ke sini, semoga terus inilah ya, cuaca baik-baik aja. Nah teman-teman, welcome di TikTok Live Medcom. Dan siang ini atau sore hari ini gue akan ngebahas terkait berita-berita atau isu-isu terkait sepak bola maupun olahraga gitu ya, yang terjadi sepanjang minggu lalu gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya atau sharing ataupun macam menyapa gitu ya, langsung aja menyapa di komen TikTok gitu ya. Ada Aisyah, thank you udah join. Agung Rahayu, udah berapa orang nih? Baru 3 sih, tapi nggak apa-apa lah ya, kita running ya. Nah teman-teman, siapa yang menonton kemarin derby Manchester ketika Manchester United melawan Manchester City? Nah itu kan sangat menarik sekali ya teman-temannya, karena kita tahu kedua tim mempunyai rivalitas yang ketat gitu ya di ajang Liga Premier Inggris khususnya. Dan tentu bagi pendukung MU harap-harap cemas nih pasti kan sebelumnya, karena ya kita tahu setelah ada keputusan manajemen untuk mendepak Ruben Amorim di dua minggu atau seminggu yang lalu, membuat supporter MU nih terkesan kayak aduh gimana nih nasib dari tim kesayangan gue nih. Nah akhirnya tidak lama setelah Amorim dipecat gitu ya, manajemen klub memutuskan untuk merekrut Michael Carrick, yang dimana Carrick bukanlah orang yang baru. Carrick merupakan mantan gelandang MU di era keemasan bersama Sir Alex Ferguson gitu ya, dan juga beberapa kali pernah menjadi caretaker. Dan baru-baru ini MU memutuskan untuk menunjuk Carrick sampai akhir musim. Tentu kita bertanya-tanya gitu, atau supporter dari MU bertanya-tanya bagaimana nih formasi yang akan dijalankan oleh Carrick gitu ya, ataupun yang akan dibawakan atau dikemas oleh Carrick gitu ya. Apalagi menariknya adalah setelah ditunjuk sebagai pelatih interim gitu ya, langsung mendapatkan lawan Manchester City gitu ya, yang notabene yang selalu bersaing di papan atas, kejar-kejaran poin bersama Arsenal. Dan tentu saja pasti akan ada rasa kekhawatiran bagi supporter MU gitu ya. Tapi di lapangan Carrick bisa mengubah segala kekhawatiran itu menjadi pujian. Kita tahu MU akhirnya berhasil menang dengan skor 2-0, di mana pencetak golnya adalah Bryan Mbeumo bersama Patrick Dorgu. Dan ini merupakan kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu juga buat publik Old Trafford gitu ya, setelah melewati beberapa performa yang inkonsisten gitu ya. Dan kemenangan ini juga merupakan yang pertama di tahun yang baru di 2026, karena ini menjadi juga debut manis buat Michael Carrick gitu ya, karena dia baru pertama kali menjadi pelatih dan akhirnya berhasil meraih kemenangan di laga bergengsi derby Manchester. Oke, sebelum gue lanjut kita mau sapa-sapa dulu SpongeBob SquarePants, Dinkur, Gula Merah, Alo Arman, film Semangat, Wawa. Thank you udah join. Teman-teman kalau yang mau bertanya ataupun sharing, Aisyah, thank you for join ya di TikTok Live Medcom. Dan teman-teman yang belum tahu bahwa Medcom kali ini akan hadir di live TikTok setiap hari gitu ya, dengan tema-tema menarik lainnya, dengan tema-tema yang beragam pastinya. Jadi stay tune terus di TikTok Live-nya Medcom ID. Nah teman-teman, setelah MU berhasil menang, ada beberapa fakta menarik nih. Yang pertama adalah, ini adalah derby Manchester pertama di tanggal 17 Januari 2026 gitu ya. Kita tahu bahwa skor akhir untuk kemenangan United dengan skor 2-0. Dan pencetak golnya tadi saya sudah sampaikan, Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu gitu teman-teman. Nah ini juga ada catatan menarik mengenai efisiensi taktis. Meskipun MU selama pertandingan terkesan tidak menguasai bola, terkesan tidak mendominasi penguasaan bola, dan terbukti tercatat hanya 32% penguasaan bola dari setan merah. Namun permainan MU lebih menggigit, lebih impresif, khususnya juga di lini pertahanan yang bermain sangat baik,
dan juga ketika melakukan counter attack juga sangat baik, terbukti dari Bryan Mbeumo berawal dari serangan balik cepat dan terlihat bahwa lini pertahanan City seperti kedodoran gitu ya, karena keasikan menyerang. Tiba-tiba ketika ada serangan balik seperti gelagapan lah gitu ya, jadi kayak kaget nih gimana menyikapi serangan dari United gitu ya. Lalu selain efisiensi taktis juga MU mencatatkan, khususnya kemenangan ini adalah Michael Carrick yang mencatatkan debut manis gitu ya sebagai pelatih. Meskipun notabene sebagai pelatih interim, tapi prestasi ini patut kita apresiasi, patut kita syukuri gitu ya buat supporter-supporter MU khususnya, melihat performa dari Michael Carrick yang bisa meramu dari lini pertahanan, lini tengah, dan lini depan gitu ya, sehingga bisa bermain efektif, efisien gitu ya. Dan juga selain debut manis Michael Carrick, di klasemen juga MU akhirnya bisa menembus 5 besar gitu ya, dan masih membuka peluang untuk tampil di Liga Champions tahun depan, yakni menembus 4 besar gitu ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana performa dari MU setelah menang melawan Manchester City di laga penuh gengsi Derby Manchester gitu ya. Kemenangan ini juga membuat MU semakin percaya diri tentunya dengan menurunkan pemain-pemain terbaiknya gitu ya. Kita bisa lihat di lini-lini pertahanan, di lini tengah juga, di lini depan, bagaimana Carrick bisa mengolah susunan komposisi dari pemain Manchester United gitu ya. Dan saat ini posisi MU berada di 5 besar dan mengumpulkan 35 poin, atau berbeda 15 poin dari Arsenal yang juga berhasil terakhir bermain imbang ya. Yang di papan atas setelah MU dan Liverpool hanya berjarak 1 poin, sementara dengan Chelsea di bawahnya di posisi 6 juga berjarak 1 poin. Tentu menarik, kita tunggu bagaimana ke depan mereka bisa melakukan apa nih untuk mendobrak peringkat di klasemen gitu ya. Dan dengan peringkat 3 dengan Aston Villa terpaut 8 poin, juga dengan Manchester City yang sama juga meraih 43 poin ya dari 22 laga. Gitu. Oke, sebelum lanjut gue mau sapa-sapa lagi Elianti, Rahmat Anugrah, Yopri, Nona Meku, Aris, Girl, Jengli, Rangga, Seno. Thank you for join. Kasar, Love.ec. Thank you buat yang mau sharing-sharing ataupun bertanya ataupun berkomentar, silakan langsung aja. Nah teman-teman, setelah kemenangan MU itu juga membuat City merasa apa ya? Bisa dibilang merasa tertekan ya. Karena setelah 22 laga ini mereka sudah mengoleksi 43 poin atau berbeda 7 poin dengan Arsenal gitu ya. Hal ini tentu membuat suasana di Manchester City akan terasa kurang nyaman seperti itu ya, karena posisinya terancam bisa tergeser oleh Aston Villa yang nilainya sama 43 poin, dan juga dalam upaya untuk mengejar Arsenal juga masih terus perlu ditingkatkan lagi ya teman-teman ya, karena terpaut 7 poin nih. Jadi kalau memang ya City mau masih mencoba untuk mengejar Arsenal, ya memang harus terus mencari 3 poin gitu ya, supaya tidak tergeser oleh tim-tim lainnya. Oke. Dan juga rekor Erling Haaland nih ya. Kita lihat bahwa Erling Haaland biasa tampil gacor gitu ya, biasa tampil semangat gitu ya, dan berbahaya. Ketika melawan MU kemarin terlihat seperti tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Lini pertahanan MU bisa membaca ataupun bisa mengcover pergerakan-pergerakan Erling Haaland, sehingga Haaland tidak bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya, dan terbukti sampai peluit panjang dibunyikan tidak bisa menembus pertahanan dari Old Trafford gitu ya, tidak bisa menembus pertahanan dari Manchester United gitu ya. Ini terlihat bahwa Haaland memang pergerakannya di cover, di benar-benar dijaga gitu ya, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa menciptakan gol.
Itu juga dengan Mbeumo. Kita tahu performa Mbeumo yang terkadang naik turun, terkadang tampil gacor, terkadang tidak tampil maksimal. Tapi melihat permainan melawan City kemarin, Mbeumo seakan ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi striker di Manchester United gitu ya. Dengan ketenangannya, dengan kesabarannya juga, dengan kejeliannya juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, sehingga setiap peluang-peluang yang diciptakan oleh lini tengah MU bisa dikonversikan menjadi gol oleh Mbeumo gitu ya. Ini juga merupakan momen penting buat Mbeumo dan menjadi gol pertama di ajang derby ya untuk Mbeumo. Dan kita tunggu bagaimana aksi Mbeumo selanjutnya bersama MU. Apakah terus bisa tampil menakutkan di lini depan atau Oke. Lalu juga fakta-fakta menariknya adalah pelatih Manchester City, Josep Guardiola, kini memiliki kekalahan yang signifikan ketika melawan Manchester United gitu ya. Ini menambah catatan buruknya ketika bermain atau tampil di derby Manchester. Dan kita tahu bahwa momentum derby ini memang syarat gengsi ya. Lalu juga siapapun pemenangnya pasti akan mendapatkan exposure yang tinggi ataupun juga mendapatkan perhatian yang luas dari pecinta sepak bola Inggris, sehingga siapapun pemenang di derby Manchester pasti akan selalu menjadi perbincangan gitu ya. Kalau menarik kita lihat di sosial media di Indonesia khususnya, para influencer, para artis-artis banyak memparodikan kemenangan MU gitu ya, karena merasa bisa mengalahkan City, dan para influencer-influencer yang yang menyukai MU langsung ramai-ramai upload di stories, di feed gitu ya, dengan menyindir teman-teman yang lain ataupun klub-klub lain atau pencinta klub yang lain. Ini menarik bahwa memang derby Manchester ini bisa membuat semua kalangan ataupun semua pecinta sepak bola membicarakan terkait dengan derby Manchester. Gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman, di Liga Inggris kita bisa lihat bahwa hasilnya kemarin di pekan ke-22 sejumlah tim berhasil meraih kemenangan gitu ya. Selain Manchester United, West Ham juga berhasil meraih kemenangan melawan Tottenham Hotspur. Begitu juga Sunderland yang menang melawan Palace. Dan Liverpool harus puas tertahan dari Liverpool harus bisa menang melawan Burnley. Seri melawan Burnley 1-1. Lalu juga Leeds berhasil menang melawan Fulham 1-0. Lalu Chelsea juga menang 2-0 melawan Brentford. Arsenal sang pemimpin klasemen harus puas bermain 0-0. Begitu juga dengan Wolves lawan Newcastle juga 0-0, dan Aston Villa Everton menang 1-0. Hasil ini membuat Arsenal masih memimpin dengan raihan 50 poin. Begitu juga Manchester City masih unggul dengan poin 43 poin atau tertinggal 7 poin dari Arsenal. Sementara di peringkat 3 ada Aston Villa dengan poin yang sama 43. Begitu juga dengan Liverpool dengan poin 36, dan Manchester United berada di peringkat 5 dengan raihan poin 35 poin. Tentu persaingan di papan atas juga menarik karena jarak poin yang hanya tipis-tipis nih. Dari 35, 36, ke 43, 43 ke 50. Artinya setiap tim masih berpeluang menjadi 4 besar gitu ya untuk mengamankan tiket Liga Champions. Dan di pimpinan klasemen juga jangan sampai terlena, karena jika terpleset itu akan menguntungkan tim-tim yang di bawahnya gitu ya, sehingga bisa membuka peluang dari teman-teman dari klub yang berada di bawah. Lanjut ke isu yang lain. Sebelum itu kita akan sapa-sapa dulu Papa Panda, Immanuel, Soto Ikan, Arin Dedera, Bilal, Tuan Pangurion, Rezeki, Pemuja Jaksel, Luli Sulisiani, thank you udah join ya. All Anka. Kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, siapa yang tadi atau dini hari tadi atau subuh tadi menonton timnas Senegal melawan timnas Maroko? Nah,
pasti sudah tahu kan bagaimana keseruan di partai final Piala Afrika, di mana Senegal berhasil keluar sebagai juara setelah bermain dengan ketat gitu ya sampai extra time gitu ya. Dan ini juga menjadi perbincangan karena terdapat berbagai fakta-fakta yang menarik ketika Senegal berhasil menjuarai Piala Afrika gitu. Piala Afrika gitu ya. Di Piala Afrika ini ternyata Senegal meraih juara dua kalinya. Setelah pertama kali meraih gelar juara itu di tahun 2021. Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa untuk negara Senegal yang bisa mengalahkan tuan rumah Maroko ya dengan kedudukan 1-0. Tentu ini adalah hasil yang patut disyukuri oleh warga Senegal, di mana bisa meraih gelar juara dengan pertandingan yang bisa dibilang dramatis ya. Kenapa dramatis? Karena sepanjang pertandingan banyak drama-drama yang terjadi. Entah tackle yang keras, entah itu adalah keberatan dari pemain, lalu juga melibatkan VAR, dan bahkan di menit-menit akhir Maroko tuan rumah mendapatkan hadiah penalti setelah dianggap Brahim Diaz dilanggar oleh pemain Senegal gitu ya. Tentu hal ini juga membuat kubu Senegal juga sempat merasa khawatir gitu ya, karena sang tuan rumah mendapatkan hadiah penalti. Namun Brahim Diaz yang menjadi algojo tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga skor masih 0-0. Dan ketika dilanjutkan di babak perpanjangan waktu extra time, akhirnya justru Senegal yang berhasil menciptakan gol melalui Pape Gueye di menit 94 extra time gitu ya. Jadi memang sangat dramatis, sangat seru pertandingannya, sehingga akhirnya berhasil Senegal menjuarai Afrika, Piala Afrika untuk yang kedua kalinya. Nah, beberapa fakta menarik juga tersaji setelah Senegal keluar sebagai juara. Antara lain adalah ini merupakan gelar kedua untuk Senegal, untuk Sadio Mane dan kawan-kawan. Dan yang sebelumnya berhasil meraih kemenangan di tahun 2021. Lalu juga bisa dibilang kemenangan ini adalah kemenangan yang dramatis karena melawan tuan rumah di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat di Maroko ya. Dia berhasil menang, dan juga kekalahan Maroko ini menambah atau memperpanjang puasa gelar Maroko setelah terakhir kalinya meraih Piala Afrika di tahun 1976 gitu ya. Ini merupakan pukulan telak gitu ya, setelah tampil di depan publik sendiri dan juga telah menunggu lama dari tahun 1976 bisa sampai 50 tahun ya, belum bisa menjadi juara lagi gitu ya. Terakhir di 1976 di Ethiopia. Dan ini membuat justru timnas Maroko ini juga menjadi sorotan ya, karena itu tadi gagal meraih kemenangan setelah sudah mencapai partai final, dan bahkan nyaris meraih kemenangan andai Brahim Diaz bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Namun sayang, fakta di lapangan berkata berbeda. Diaz gagal melakukan tugasnya sehingga tidak mampu memberikan gelar pada Senegal. Ini juga menjadi final yang penuh drama gitu ya, karena tadi gue sempat bahas bahwa Senegal juga banyak melakukan protes-protes pada wasit gitu ya, karena dianggapnya wasit ini tidak membawa atau tidak memimpin pertandingan dengan baik gitu. Makanya banyak kritikan ataupun banyak keberatan yang dilakukan oleh timnas Senegal gitu ya. Lalu ketika mendapatkan penalti juga Brahim Diaz tidak mampu menjalankannya dengan baik dengan gaya Panenka, karena mampu dihalau oleh kiper Senegal gitu ya, sehingga membuat mimpi Senegal untuk meraih juara lagi harus pupus. Lalu juga di Piala Afrika ini memang Senegal tercatat tampil stabil karena mereka
mampu mencetak gol di semua pertandingan dari sejak fase grup gitu ya sampai di final, mereka mampu terus menciptakan gol, sehingga memang lini serang Senegal ini memang patut diacungi jempol gitu ya, karena mampu tampil produktif dari sejak fase grup sampai final, mampu menciptakan gol gitu ya. Tercatat dari awal ajang Piala Afrika selalu mencetak gol untuk timnas Senegal. Dan untuk Sadio Mane juga kita patut kita apresiasi ya, karena Sadio Mane tercatat menjadi pemain terbaik ya di Piala Afrika 2025 ya, karena memang dia tampil konsisten sejak fase grup, juga dengan beberapa golnya dan asisnya yang mempertegas juga dominasi dari Senegal gitu ya. Jadi meskipun Mane tidak tampil di Eropa lagi, namun performanya masih sangat dibutuhkan oleh timnas Senegal dan terbukti bisa menghasilkan gelar juara di Piala Afrika gitu ya. Dan teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing bisa langsung komen-komen aja via Rijeng, Zaidi, QTP, Enggar, Wismanin, thank you udah join. Nah, teman-teman, di turnamen Piala Afrika ini juga disebut adalah turnamen yang unik. Kenapa unik? Karena Piala Afrika sedikit berbeda dengan turnamen-turnamen lainnya gitu ya. Karena final baru digelar Januari 2026. Mungkin teman-teman bertanya nih, kok baru dimulai ajang Piala Afrikanya dari 2025, tetapi laga finalnya baru digelar di 2026 gitu ya. Ini karena unik karena banyak jadwal turnamen yang meluas sehingga harus melewati pergantian tahun gitu ya. Jadi memang turnamen ini unik setelah berlangsung dari sejak 2025 gitu ya, hingga akhirnya laga final harus dilakukan pada 2026. Seperti itu. Dan tentu saja memang Senegal ini harus kita apresiasi juga, karena juga sepanjang fase grup mampu tampil konsisten. Dan tadi ada catatannya bahwa setiap pertandingan mereka mampu mencetakkan gol. Lalu juga ada catatannya juga bahwa sempat walk out di menit ke-98 ketika para pemain Senegal melakukan aksi protes ya, karena merasa wasit Jean-Jacques Ndala ini memberikan penalti yang kontroversial kepada Maroko gitu ya. Bahkan pelatih Senegal, Papetio, sempat menginstruksikan para pemain untuk keluar selama 20 menit. Nah, ini membuat juga pertandingan menjadi drama-drama yang kalau bisa dibilang kalau di siap final tuh selalu pasti akan ada drama-drama yang menarik gitu ya. Dan juga membuat partai final ini tidak bosan gitu, tidak boring. Jadi dianggapnya dengan melakukan aksi-aksi protes ini membuat pertandingan final itu menjadi menarik. Lalu juga di tengah kekacauan aksi walk out gitu ya, Sadio Mane muncul sebagai penengah nih. Dia memang tampil sebagai penengah dan ia menolak mengikuti instruksi pelatih dan tetap bertahan di lapangan, dan bahkan Sadio Mane membujuk rekan-rekannya untuk kembali ke lapangan gitu ya. Karena Mane juga merasa yakin bahwa Senegal bisa membalikan keadaan atau bisa meraih kemenangan gitu ya, meskipun harap-harap cemas juga pastinya karena Maroko mendapatkan penalti di menit-menit akhir gitu ya. Nah, setelah akhirnya menunggu sekitar 10-20 menit, akhirnya pertandingan pun dilanjutkan nih. Dan ketika Brahim Diaz menjalankan eksekusinya dengan melakukan gaya panenka, teman-teman tahu kan gaya panenka? Jadi tendangannya tuh dicop gitu, bola dicop mengarah ke tengah. Biasanya kiper suka mengarah ke kiri atau ke kanan gitu ya untuk mengantisipasi bola. Tapi ini Panenka ini dengan sentuhan yang lembut gitu ya, atau sentuhan yang tidak terlalu keras, dia langsung mencop bola sehingga bola biasanya langsung mengarah ke tengah gawang gitu ya. Dan biasanya banyak kiper yang terkecoh gitu ya. Berapa kali kita lihat di partai final itu bisa dilakukan Zinedine Zidane ketika Prancis melawan Italia gitu ya. Ketika itu bola sempat menyentuh mistar gawang dan langsung masuk ke melewati garis gawang. Nah,
penalti Panenka Brahim Diaz ini gagal nih teman-teman, karena mampu dibaca dengan sempurna dan ditangkap oleh kiper Senegal Edouard Mendy. Tentu ini menjadi kegagalan yang bisa membalikan keadaan. Artinya ketika Senegal merasa drop, merasa wah kita akan pasti kalah nih karena udah di menit akhir. Tapi ketika Panenka itu berhasil diselamatkan oleh kiper Edouard Mendy, situasi berubah. Mental para pemain Senegal juga akan berubah, dan sebaliknya Maroko mentalnya drop, gitu ya, karena merasa 90% pasti masuk nih, gitu ya. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Bola arah tembakan dari Diaz mampu ditangkap oleh Edouard Mendy, sehingga sekarang menjadi 0-0 lagi. Nah, ini membuat mental pemain juga terguncang ya, khususnya di kubu Maroko, karena sudah merasa akan menang, tapi ketika dilakukan eksekusi penalti, Senegal justru yang berhasil mempertahankan kedudukan menjadi seri gitu ya, masih 0-0. Lalu perpanjangan waktu dilakukan, pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu, dan benar saja Senegal akhirnya mencetak gol melalui Pape Gueye ini dengan aksi individunya dan di tendangan kaki kiri keras gitu. Ini membuat Yassine Bounou, kiper dari Maroko, memungut bola dari gawangnya sendiri. Dan ini adalah menjadi momentum buat Senegal, sehingga sampai peluit panjang dibunyikan, mereka tetap menjaga kemenangan, bermain disiplin di setiap lini, sehingga Maroko pun harus gigit jari di depan publik sendiri. Bahkan yang lebih tadi, mereka harus memperpanjang gelar Piala Afrika dari tahun 1976 sampai di 2006 ini, 50 kemudian masuk final, masih belum juga main Piala Afrika. Dan ini juga merupakan gelar Piala Afrika yang unik ya, buat Senegal. Dia di 2021 dan di 2025 berhasil meraih Piala Afrika, dan juga bisa membuktikan bahwa Singa Teranga ini adalah salah satu tim yang bisa menjelma menjadi tim sepak bola Afrika yang modern seperti itu. Dan ini juga kenangan ini dan Sadio Mane keluar sebagai MVP, pemain terbaik turnamen, karena dia menciptakan 2 gol dan 4 assist di sepanjang kompetisi Piala Afrika. Seperti itu. Oke teman-teman, yang mau bertanya ataupun sharing-sharing, gue mau tegur-tegur dulu. Rian, Salwa, Bunda Alif, thank you udah join. Jangan lupa buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan isu-isu menarik atau berita-berita menarik, pantengin terus di TikTok live-nya Medcom yang setiap hari kita akan lakukan gitu ya, dengan tema-tema yang berbeda pastinya, dan tema-tema yang menarik juga gitu ya. Dan hari ini Senin biasanya tema-tema seputar olahraga gitu ya. Teman-teman ada yang mau gue bahas apa nih? Silakan ngomong di kolom komentar ya. Thank you juga udah join Siti Mariam. Nah teman-teman, tadi kan sempat gue bilang bahwa kenapa Piala Afrika ini sudah digelar dari 2025 gitu ya, tetapi finalnya dilakukan di 2026. Nah ini menurut informasi yang gue himpun, ini Piala Afrika ini baru saja selesai di 18 Januari 2026 di Maroko. Meskipun bernama Piala Afrika 2025, tagline-nya Piala Afrika 2025, memang ada pergeseran gitu ya. Puncaknya bergeser di awal tahun 2026 untuk laga final. Gitu ya. Karena yang pertama adalah adanya bentrokan dengan Piala Dunia antar klub gitu ya. FIFA juga telah menggelar Piala Dunia antar klub yang rencananya akan dilakukan pada musim panas Juni sampai Juli 2025 agar tidak mengganggu jadwal-jadwal Liga-Liga Eropa. Dan juga FIFA meluncurkan format baru Piala Dunia antar klub dengan 32 tim yang diadakan di Amerika Serikat gitu ya, pada 15 Juni sampai 13 Juli 2025. Nah, karena banyak pemain bintang Afrika yang bermain di klub-klub besar yang ikut juga kompetisi tersebut gitu ya, akhirnya
Federasi Afrika, CAF, Federasi Sepak Bola Afrika memutuskan untuk mengundurkan jadwal guna menjaga keseimbangan fisik para pemain gitu ya. Jadi teman-teman, ada faktor menyesuaikan fisik gitu ya, sehingga jadwalnya juga bisa berbeda gitu ya, atau bisa dimundurin gitu. Lalu juga hal ini juga mendapatkan penolakan dari Sekretaris Jenderal CAF Veron Omba yang mengatakan bahwa penjadwalan ini adalah mimpi buruk bagi semua orang gitu ya, kalau Piala Dunia tetap dipaksakan di 2025 gitu. Oke, itu tadi tentang Piala Afrika setelah kemenangan dari Senegal menjadi juara. Dan ini ada yang bertanya dari akun As ya, AS, kenapa MU bisa mengerahkan performa yang baik Bang, walaupun dari sisi penguasaan bola yang biasa aja? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena menurut Michael Carrick nih, setelah jumpa pers gitu ya, mereka memainkan permainan yang ketat gitu ya, menjaga setiap pergerakan dari pemain City, sehingga para kreator lini tengah City tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Dan terbukti peluang yang ada, kita tahu bahwa tadi kita sudah lihat bahwa berapa banyak peluangnya atau berapa besar penguasaan bolanya, hanya 32% tadi ya. Tapi MU bisa bermain taktis dan akhirnya bisa mengalahkan City di depan publiknya sendiri gitu ya. Menurut gue, selain Michael Carrick membilangnya menjaga ketat seluruh City, menurut gue ada nuansa yang baru, karena Carrick adalah pelatih yang baru ditunjuk sebagai interim. Jadi seakan-akan para pemain MU ini ingin membuktikan bahwa mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, mereka bisa juga tampil maksimal sehingga bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0. Seperti itu. Jadi dari mental bermain, lalu juga dari segi formasinya Carrick juga ya, yang biasa 3-5-2, bahkan saat menyerang juga bisa ada 3-4 pemain di depan, bahkan saat transisi bertahan juga bisa jadi 5-3-2 gitu ya. Jadi transisi antara menyerang dan bertahannya MU ini sangat baik gitu ya, sehingga City kesulitan membongkar pertahanan dari MU. Thank you udah bertanya, As. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi juga udah kita bahas terkait derby Manchester gitu ya, kalau bahasanya di sosial media gitu ya, Manchester is red gitu ya. Lalu juga Senegal yang sukses juga meraih kemenangan dengan skor 2-0, maaf 1-0 melalui gol Pape Gueye. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait hasil turnamen bulu tangkis India Open. Siapa di sini yang ngikutin India Open? Siapa yang pecinta badminton lovers? Angkat tangan. Ya, Indonesia Open, India Open 2025, 2026 baru saja selesai gitu ya. Turnamen bulu tangkis Super 750 ini baru saja berakhir pada 18 Januari kemarin di Indira Gandhi Arena di New Delhi. Namun sayangnya Indonesia yang mengirimkan beberapa wakil gagal meraih prestasi terbaik. Ini juga membuat Indonesia masih kesulitan atau paceklik gelar nih di India Open, ketika juga kemarin di Malaysia Open juga kita tidak bisa berbicara banyak, sementara di India Open juga seperti terulang gitu ya. Dan ini tentu menjadi PR dari federasi, khususnya juga PBSI gitu ya, untuk menciptakan atau mengirimkan pemain-pemain yang siap untuk menghadapi setiap turnamen yang ada gitu ya. Di turnamen bulu tangkis India Open ini Indonesia sebenarnya mempunyai peluang ketika mengirimkan atau menempatkan dari Jonathan Christie sebagai tunggal putra yang tampil di partai final gitu ya. Dia melalui beberapa pertandingan, setelah di partai semifinal sempat ketemu dengan wakil Singapura gitu ya, tapi ketika menghadapi pemain non-unggulan asal Taiwan,
Lin Chunyi, Jojo harus menelan kekalahan. Karena sempat unggul dengan kedudukan 18-15, tapi di game kedua Lin Chunyi menunjukkan kapasitasnya karena berhasil mencetakkan 6 poin beruntun gitu ya untuk mengunci gelar Super 750 gitu ya. Ini membuat Jonathan Christie harus menelan pil pahit, gagal meraih juara. Begitu juga bulu tangkis dunia An Se-young dari Korea Selatan berhasil mempertahankan gelar juara di tahun 2026 setelah Malaysia Open juga. Dan An Se-young berhasil mengalahkan pebulu tangkis Tiongkok Wang Ziyi gitu ya dengan straight game 21-13, 21-11 gitu ya. Dan dominasi An Se-young ini menunjukkan bahwa pebulu tangkis Korea masih menjadi nomor wahid ya, khususnya di tunggal putri. Dan untuk yang menjadi juara umum adalah tim Tiongkok karena berhasil menang atau berhasil membawa dua gelar, yakni ganda putra diwakili oleh Liang Weikeng dan Wang Cheng, yang berhasil menang melawan pasangan Jepang Hiroki Midorikawa yang berpasangan dengan Kyohi Yamashita gitu ya. Liang dan Wang menang dengan 17-21, 25-23, 21-16. Lalu juga ada terjadi kejutan di ganda campuran, di mana ganda campuran Thailand berhasil meraih juara. Decapol dan Supisara berhasil meraih juara di ganda campuran ya, setelah mengalahkan pasangan Denmark Mathias Christiansen dan Alexandra Bosch. Seperti itu ya. Sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu. Ada Rahmadian, ada Sindo Alpito, brother gue, Farul Rohman. Wah, brother Jojo makin matang. Penggemar Jojo ya, brother ya. Lalu apa nih Nduk? Soal regenerasi main single ya. Nah, ini menarik nih, pertanyaan yang menarik nih, karena setelah era dari Taufik Hidayat, Jonathan Christie, Anthony Sanjika Ginting gitu ya, PBSI seakan seperti gonta-ganti komposisi di pemain tunggal nih ya, karena kita tahu persaingan di tunggal ini memang sangat ketat ya, khususnya di negara-negara Asia gitu ya. Dan untuk regenerasi tentu ini masih menjadi PR besar untuk PBSI, khususnya untuk menyiapkan lagi Taufik Hidayat yang baru gitu ya. Karena Jojo dan Ginting bukannya tidak bagus, mereka sangat konsisten juga, namun beberapa kali juga tampil inkonsisten di berbagai turnamen yang dilalui gitu ya. Kadang peaknya bagus, tapi kadang juga langsung turun gitu ya. Nah, tapi memang dari segi kualitas ataupun dari segi kemampuan gitu ya, Jojo dan Anthony Ginting juga masih menjadi yang terbaik gitu ya untuk di era sekarang ini. Dan untuk regenerasi masih banyak nama-nama pemain tunggal putra yang potensial di Indonesia yang patut juga kita tunggu bagaimana aksi-aksinya gitu ya. Ada nama Alwi Farhan yang saat ini juga berada di peringkat 17 dunia gitu. Ini adalah pemain muda, masih 20 tahun gitu ya. Ini adalah proyek masa depan utamanya PBSI gitu ya. Karena dengan munculnya Alwi ini dan juga berapa kali muncul di event-event bergengsi, membuat atau mengasah jiwa kompetitif dari Alwi Farhan ini untuk terus berkembang gitu ya. Bahkan PBSI pun menargetkan bisa tembus top 8 dunia untuk Alwi Farhan ini. Menurut gue ini adalah target yang cukup realistis, karena saat ini Alwi berada di peringkat 17 gitu ya, dan bukan tanpa tekanan gitu ya. Pasti di peringkat 20 besar pasti akan menjadi tekanan, tapi target dari PBSI yang menargetkan di top 8, gue rasa masih optimis supaya Alwi bisa membuktikan bahwa bisa mencapai target yang dicanangkan atau ditargetkan oleh PBSI gitu ya. Alwi juga dikenal mempunyai mentalitas yang selalu lapar gelar gitu ya, dan juga sempat mengantongi beberapa gelar Super 300, Macau Open, dan terakhir juga berhasil meraih emas SEA Games gitu ya. Tentu kita tunggu bagaimana
sepak terjang dari Alwi Farhan ini, pemain masih muda 20 tahun. Semoga bisa memberikan kemampuan yang terbaik, yang maksimal, dan juga mampu membawa nama baik atau nama harum dari bulu tangkis Indonesia yang saat ini memang menjadi sorotan ya, karena beberapa kali di turnamen-turnamen open gitu ya jarang meraih gelar juara. Meskipun di SEA Games kemarin di 2025 kita berhasil meraih 2 emas gitu ya di tim putra gitu. Selain Alwi Farhan, ada juga nama Muhammad Zaki Ubaidillah. Pemain yang akrab disapa Ubed ini adalah juara Asia Junior 2025 dan menjadi runner up di kejuaraan dunia junior di tahun lalu ya. Dan di awal 2026 ini dia juga sering tampil turun di level senior di level ajang BWF World Tour dan juga diprediksi akan melesat cepat dalam peringkat BWF. Saat ini Muhammad Zaki masih berada di peringkat 48 dunia. Ya. Dan tentu saja memang selain tadi pemain-pemain muda yang patut juga diperhatikan, ada juga talenta-talenta potensi lainnya gitu ya, atau pelapis-pelapis yang strategis gitu ya, yang berpotensi untuk membawa nama Indonesia bersinar di ajang-ajang turnamen level Super 300 ataupun Super 500 gitu ya. Ada nama Johannes Saud Marcelino, salah satu pemain yang ulet dan sering menjadi penjegal pemain unggulan di babak-babak awal. Ini menjadi talenta potensial yang dimiliki Indonesia. Begitu juga dengan ada nama Pradiska Bagasujiwo yang juga mulai rutin menembus babak utama khususnya di turnamen World Tour, dan juga saat ini Pradiska berada di peringkat 49 per Januari 2026. Begitu juga dengan nama Ricci Duta Ricardo. Tuh ya, dan dia juga sempat memperkuat tim beregu Asia dan juga mampu menunjukkan kepercayaan kepada PBSI ya untuk terus memberikan kesempatan, terus memberikan peluang untuk dia tampil sebaik-baiknya. Jadi ada beberapa nama selain Jojo dan Ginting, ada Alwi Farhan tadi, ada Zaki, dan juga ada Bagas. Seperti itu. Thank you for asking my brother, Sindu Alpito. Soal regenerasi tentu menjadi PR dari PBSI ya, bersama seluruh stakeholder lainnya. Thank you udah join, Anggi, Kalmir, Novia, Pisces Girl, Tanpamu, Dewi Suka, Kawai. Thank you for join. Dan mengingetin juga teman-teman yang mau mengikuti berita-berita olahraga yang lain gitu ya, tetap stay tune di Medcom ID, atau bisa follow akun gue juga Alfa Mandalika di TikTok, karena ada beberapa berita-berita menarik atau sejumlah berita menarik yang gue sampaikan juga di akun TikTok gue @Alfa Mandalika. Bisa di follow juga teman-teman. Dan juga buat teman-teman lainnya yang mungkin mengikuti tentang otomotif, pendidikan, entertainment, music, itu juga tema-tema menariknya, tekno. Terus pantengin terus TikTok Live Medcom yang akan selalu tayang atau hadir menemani teman-teman di setiap harinya gitu ya. Dan hari ini giliran gue yang akan menemani teman-teman. Oke, selain itu juga di Liga Indonesia juga ya, karena Persib juga resmi melepas 2 kakak beradik itu ya, si Muhammad Rezaldi Hehanusa dan Alhamra Hehanusa ke Persik Kediri. 2 kakak beradik ini sebelumnya membela Persib, namun pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan bahwa butuh penyesuaian atau butuh kedua pemain ini butuh klub yang baru, sehingga juga untuk mengembangkan performa dari Rezaldi dan Hamra gitu ya. Hodak juga mengatakan bahwa Rezaldi mendapatkan 3 musim yang luar biasa bersama Persib, dan dia juga sering menjadi starting 11 dan juga menjadi starting gitu ya saat Persib menjadi juara di 2023-2024 musim lalu juga. Rezaldi harus mengalami situasi yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkan bagi dirinya karena harus mengalami cedera gitu ya. Hal ini membuat performa Rezaldi perlahan turun karena terganggu cedera gitu ya, karena dia juga kurang mendapatkan menit bermain, sehingga dengan keputusan meminjamkan ke Persik Kediri ini, semoga Rezaldi di Persik
bisa mendapatkan banyak menit bermain gitu ya. Lalu juga untuk Hamra, pelatih Bojan Hodak juga yakin Hamra mendapatkan kepercayaan diri lagi di Persik Kediri gitu ya, karena Bojan menilai Hamra adalah pemain yang berpotensi gitu ya, dan memiliki kualitas yang baik di sepak bola Indonesia, sehingga ketika tampil di Persik Kediri, ketika join di Persik Kediri, mampu memberikan performanya yang terbaik. Dan Bojan Hodak juga mengatakan bahwa si Hamra ini kurang beruntung ketika berada di Persib Bandung, karena dia sempat kehilangan rasa percaya diri karena tidak mendapatkan kesempatan atau menit bermain gitu ya. Dan Bojan Hodak berharap ketika Hamra mampu atau tampil bersama Persik Kediri, bisa memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan banyak menit bermain, sehingga potensi-potensi dari Hamra ini bisa keluar dan bisa memberikan Persik sesuatu yang luar biasa seperti itu. Dan Persib juga memutuskan ini adalah peminjaman sementara, dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Deputi CEO pemain ini, kakak beradik ini gitu ya. Termasuk Hamra yang kedua pemain ini memang masih dianggap sebagai aset penting dari Persib Bandung. Dan juga peminjaman Rezaldi dan Hamra ini dilakukan dengan pertimbangan menjaga ritme kompetisi dan kesiapan pemain gitu ya. Jam terbang adalah bagian penting dari perjalanan pemain, dan selama 6 bulan ke depan kami berharap keduanya bisa tampil reguler, menjaga konsistensi dan kembali dengan pengalaman yang semakin matang. Itu tadi statement dari Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Jadi peminjaman ini murni karena ingin mengembangkan Rezaldi dan Hamra lagi, ingin memberikan kesempatan mereka berdua untuk terus bermain dan mengembangkan permainan, sehingga tidak menutup kemungkinan setelah itu bisa kembali lagi ke Persib Bandung. Ya, itu tadi Persib Bandung yang memutuskan untuk melepas atau meminjamkan pemainnya. Dan juga ini ada kabar dari Persija Jakarta yang juga mengumumkan bahwa perjalanannya bersama Gustavo Franca di Persija Jakarta sudah berakhir gitu ya. Persija dan Franca kita tahu sempat bekerja sama gitu ya di awal musim 2025-2026. Namun di paruh musim ini keduanya sepakat untuk mengakhiri kontrak gitu ya. Keputusan ini dilandasi oleh kesepakatan kedua belah pihak dan bermaksud atau bertujuan supaya kedua pihak ini ataupun sang pemain si Franca ini mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi, namun tidak bersama Persija gitu ya. Karena selama berseragam Persija, Franca telah memberikan kontribusi yang nyata gitu ya. Ia dipercaya tampil dalam 13 pertandingan dalam total 17 pertandingan yang dia lakoni bersama Macan Kemayoran, dan dalam 567 menit kebersamaannya Franca bersama Persija, ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang patut diapresiasi karena lahir dari kerja keras, disiplin, dan komitmen yang tinggi gitu ya dari Gustavo Franca. Dan juga Franca sejatinya juga terus menghadirkan semangat juang, profesionalisme dalam setiap kesempatan. Ia berlatih, bertanding, dan berjuang, dan membawa harapan serta tanggung jawab sebagai bagian dari klub Persija gitu ya. Dan juga Direktur Persija Muhammad Prapanca juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Franca selama menjadi bagian dari keluarga besar Persija Jakarta. Karena Prapanca mengatakan terima kasih kepada Gustavo Franca atas segala kontribusi, sikap profesional, dan komitmennya selama membela Persija gitu ya. Karena setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan, dan Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras. Ini diambil dengan saling menghormati dan demi kebaikan bersama, seperti itu. Oke, teman-teman, sudah menjelang 10 menit terakhir. Buat yang mau komen-komen, masih bisa kesempatan, dan gue mau
sapa-sapa dulu. Ada Wina Menil, Crazy Movos, Eli, Diona, Henrich Tera, Brother, Raya, Raikos, Ois, Arkan, Haesa, Arya, Santika. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Dan mungkin yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap ke kantor gitu ya, tetap stay safe, semoga di perjalanannya lancar, juga cuaca juga boleh terus baik ya, terhindar dari atau supaya tidak ada cuaca buruk gitu di sore hari ini. Nah, setelah memutuskan berpisah dengan Gustavo Franca, Persija Jakarta juga merekrut nih pemain anyar, wingback bernama Fajar Faturrahman. Nah, Fajar ini dihadirkan dari Borneo FC. Fajar ini memang bukan nama yang sembarangan karena memang memiliki rekam jejak atau reputasi sebagai wingback yang oke gitu ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Dan selama 5 musim terakhir bersama Borneo FC, Fajar Faturrahman ini sudah tampil 33 kali dan menyumbangkan 5 assist, dan juga kerap menebar ancaman di lini depan gitu ya. Selain aktif sebagai wingback atau bermain di lini kedua, tapi Fajar Faturrahman juga berapa kali membuat lini pertahanan Borneo semakin menakutkan gitu ya. Dan di musim terakhir bersama Borneo, dia tampil di 17 laga dan tampil dalam 14 pertandingan terakhir dengan menciptakan 1 assist gitu ya. Dan Fajar juga sempat dinobatkan sebagai pemain muda terbaik saat dia tampil di Liga 1 2023 gitu ya. Lalu juga pernah meraih pemain muda terbaik Piala Presiden. Dan Fajar juga langganan timnas Indonesia di kelompok usia mulai dari U16, U19, U23 juga. Fajar kerap mendapatkan panggilan dari PSSI atau Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Manokwari 29 Mei 2002 ini juga menjadi bagian skuad Indonesia yang meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita pernah meraih emas, dan Fajar Faturrahman menjadi salah satu penggawa yang membantu Indonesia meraih medali emas. Ataupun ekspektasi yang tinggi kepada Fajar karena melihat performanya yang konsisten bersama Borneo FC. Dan rencananya juga kalau tidak ada halangan yang berarti, Fajar akan berseragam Persija selama 3,5 tahun ke depan. Ya, hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Direktur Persija, Muhammad Ropansyah, gitu ya. Persija menatap putaran kedua ini dengan tuntutan untuk tampil lebih matang, lebih kompetitif, dan kehadiran Fajar diharapkan menjadi bagian dari langkah-langkah konkret klub dalam mengejar target yang telah ditetapkan. Jadi tetap berproses melalui segalanya dengan berbagai adaptasi yang lainnya, sehingga kehadiran Fajar ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk Persija supaya bisa meraih juara di musim ini. Dan bagi Fajar sendiri, mengenakan seragam Macan Kemayoran bukanlah sekedar status ya, karena Fajar merasa ini adalah sebuah kehormatan yang syarat makna gitu ya. Karena itu ia akan bertekad membalas kepercayaan dengan kerja keras, dengan juga penampilan terbaik di setiap kesempatan yang diberikan oleh tim gitu ya. Dan Fajar merasa senang dan excited bergabung dengan Persija, dan yang pasti akan mencoba tampil konsisten dan membantu tim untuk meraih hasil terbaik. Dan juga dia juga berjanji untuk terus mengembangkan permainan dengan karakternya, terus berjuang bersama dan tidak akan pernah mengenal lelah gitu ya. Kita tunggu bagaimana hasil dari performa dari Fajar, apakah bisa langsung beradaptasi dengan teman-teman di Persija atau masih harus menunggu, atau harus beradaptasi lagi dengan Persija gitu ya, karena berapa musim terakhir hanya tampil bersama Borneo FC gitu ya. Dan kita tahu di Persija pun pasti sesama antar pemain akan punya persaingan sehat gitu ya.
apalagi di posisi wingback. Hal ini membuat persaingan di Persija akan terus menarik gitu ya. Ditunggu bagaimana mereka bisa bersaing antar pemain dan mendapatkan komposisi terbaik dari Persija itu sendiri. Dan Persija juga berada di peringkat ketiga saat ini dengan 35 poin, atau tertinggal 3 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat pertama, dan tertinggal 2 poin dari Borneo FC. Oke, Sobat Medcom, kayaknya segini dulu live TikTok gua. Sudah mau 1 jam juga, nggak berasa ngomong-ngomong sendiri. Terima kasih udah join, terima kasih udah mampir-mampir di Medcom ID TikTok live ini. Thank you, gua Alfa Mandalika pamit. Thank you.